Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lionel Messi resmi bertahan di Barcelona. Pertanyaan besar mengenai kelanjutan masa depan Lionel Messi di Barcelona akhirnya terjawab sudah. La Pulga dikabarkan sepakat untuk memperpanjang kontraknya bersama tim Katalan. Kabar mengenai kesepakatan Messi memperpanjang kontraknya di Barcelona diketahui dari unggahan salah satu jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Fabrizio memberikan kabar tersebut lewat unggahan foto di akun media sosial Instagram pribadinya @FabrizioRom pada Minggu 27 Juni 2021. Manchester City incar bek kanan Chelsea. Manchester City pun siap merombak tim. Beberapa pemain top bakal direkrut demi bisa menjadi juara di tanah Eropa. Dilansir dari Mirror, Manchester City dikabarkan bakal merekrut Harry Kane dan Jack Grealish. City bakal menguras dompet dalam-dalam demi dua pemain tersebut. Satu lagi yang masuk dalam daftar incaran Manchester City adalah Reece James. Bek sayap kanan Chelsea ini rumornya diminati oleh manajer Manchester City, Pep Guardiola. Jorginho dulu diremehkan, sekarang dipuja-puji. Jorginho dulu diremehkan karena dicap lambat gerakannya dan lemah dalam adu fisik. Namun kini pemain Italia itu banjir puja-puji. Jorginho mampu jadi tembok pertahanan pertama sekaligus sebagai motor untuk membangun serangan. Catatan apik dibukukannya di Euro 2020. Jorginho tercatat sebagai pemain Italia yang terbanyak melakukan umpan, tackle, dan interception di fase grup. Walau ada Marco Verratti yang merupakan sebagai langganan gelandang bertahan Azzurri, Jorginho tetaplah tidak tergantikan. Ambisi besar Swiss singkirkan Prancis di 16 besar Piala Eropa 2020. Asisten pelatih timnas Swiss, Antonio Manicon, memberikan komentar jelang timnya menghadapi Prancis di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Manicon mengklaim timnya tak melakukan persiapan khusus jelang menghadapi Les Blues. Meski kalah secara kualitas individu, Manicon menilai Swiss akan menjadi lawan kuat bagi siapapun ketika mampu menunjukkan kerjasama tim terbaik mereka di lapangan. Swiss cukup percaya diri untuk memberikan perlawanan kepada timnas Prancis di babak 16 besar kali ini. Jelang Prancis versus Swiss, Deschamps enggan remehkan lawan. Didier Deschamps menghimbau kepada para pemainnya untuk tidak meremehkan kekuatan Swiss di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Menurutnya, Swiss memiliki kualitas cukup baik, terutama di lini serang mereka. Timnas Swiss adalah tim yang terstruktur dengan baik dan mereka memiliki potensi serangan yang bagus dengan Seferovic, Embolo, dan Shaqiri. Ujar Deschamps dilansir dari laman resmi UEFA. Belanda versus Ceko, Oranye tersingkir delik di kartu merah. Duel Belanda versus Ceko dipanggungkan di Puskás Arena Budapest. Kedua tim bermain tanpa gol di sepanjang babak pertama. Setelah turun minum, Belanda mesti bermain dengan 10 orang setelah delik diganjar kartu merah, tepatnya di menit ke-55. Ceko memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menang dengan mencetak 2 gol dari Thomas Holst di menit ke-68. Antonin Barak and headed back and across and in. Dan Patrick Schick di menit ke-80. Fed back by Holmes and Patrick Schick. Dengan hasil ini, Republik Ceko berhak atas satu tempat di babak 8 besar Euro 2020 untuk berjumpa dengan Denmark. Belgia tendang Portugal dan Cristiano Ronaldo dari 16 besar. Bermain di Estadio La Cartuja Sevilla Spanyol, Belgia menang 1-0 lewat gol Thorgan Hazard. Gol dicetak di babak pertama tepatnya di menit ke-42. Thorgan Hazard, good effort, great effort.
Portugal tak mampu membalas sepanjang laga. Alhasil Belgia lolos ke perempat final dan akan menghadapi Italia di babak 8 besar. Sehancur-hancurnya Belanda. Belanda tampil buruk melawan Republik Ceko di 16 besar Euro 2020. Menurut catatan Opta, ini pertama kalinya sejak Piala Eropa 1980 dan Piala Dunia, Belanda gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dalam sebuah pertandingan di turnamen. Belanda sebetulnya punya peluang emas sebelum kartu merah De Ligt lewat Daniel Malen. Dia berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, tetapi tidak melepaskan tembakan dan malah berusaha menggocek lagi hingga bola dapat ditangkap kiper. Ini menjadi kekecewaan yang sangat besar untuk Belanda. Belanda disingkirkan Ceko, Wijnaldum hilang. Ada sorotan kepada Georginio Wijnaldum usai Belanda disingkirkan Republik Ceko. Kontribusinya sama sekali tidak kelihatan selama 90 menit di atas lapangan. Statistik Opta mengemukakan Wijnaldum tak berkutik usai hanya membuat 10 operan melawan Republik Ceko. Itu adalah operan paling sedikit yang dibuat oleh seorang outfield player Belanda yang bermain penuh di sebuah pertandingan fase knockout Piala Eropa sejak 1980. Buruknya penampilan Wijnaldum membuat Belanda kesulitan menciptakan peluang bersih meski mendominasi penguasaan bola melawan Ceko dengan 52%. De Ligt merasa Belanda tersingkir dari Euro 2020 gara-gara dirinya. Bek tim nasional Belanda Matthijs de Ligt mengaku merasa ia dan rekan-rekannya tersingkir dari Euro 2020 gara-gara dirinya yang terkena kartu merah saat mereka kalah 0-2 melawan Republik Ceko dalam laga 16 besar. Tentu saja rasanya sangat buruk. Kami pada dasarnya kalah karena saya, kata de Ligt kepada NOS TV. Jika dipikir-pikir, saya seharusnya tidak membiarkan bola memantul sebelumnya, ujarnya menambahkan. Menurut de Ligt, Belanda sepertinya bisa mengendalikan keadaan di babak pertama dengan banyak peluang, tetapi pada akhirnya kartu merah yang diterimanya mengubah keadaan. Fakta tragis timnas Portugal usai dibungkam Belgia. Trofi Euro 2020 dipastikan bakal jatuh ke tangan juara baru setelah sang juara bertahan timnas Portugal tersingkir di babak 16 besar. Usai kekalahan ini, sejumlah catatan buruk tercipta untuk Portugal. Seperti apa? Berikut dilansir dari Opta. Yang pertama, Portugal tersingkir dari Euro 2020 dengan hanya 1 kemenangan dari 4 pertandingan mereka. Torehan ini menjadi yang terburuk bagi mereka dalam turnamen Eropa sejak penampilan pertama pada tahun 1984. Ketika itu, menang 1 kali dari 4 laga. Yang kedua, Portugal mencatatkan 23 tembakan melawan Belgia. Jumlah tertinggi untuk sebuah tim dalam satu pertandingan di Euro 2020 tanpa mencetak gol. Yang ketiga, Portugal menjadi tim kedua sebagai juara bertahan yang gugur di babak 16. Sebelumnya ada Spanyol pada 2016 yang dikalahkan oleh Italia. Yang keempat, kekalahan ini membuat Portugal gagal mencapai perempat final Euro untuk pertama kalinya sejak penampilan pertama pada 1984. Yang kelima, Ronaldo cuma mencetak 1 gol dari 52 tendangan bebas. Yang keenam, kekalahan ini membuat Portugal cuma mencatatkan 4 clean sheet dalam 11 laga terakhirnya. Dan yang terakhir, rekor ganas Portugal atas Belgia akhirnya pecah. Sebelumnya mereka tak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhir, menang 3 kali dan 2 kali imbang. Ronaldo bikin adegan komedi. Juru gedor andalan Portugal Cristiano Ronaldo sempat menciptakan drama ketika melawan Belgia saat laga memasuki menit ke-21. Ronaldo bersikap seperti sangat kesakitan sambil menutupi wajahnya usai bertabrakan dengan pemain lawan. Aksi tersebut lantas memicu respon netizen. Beberapa warganet menilai CR7 berlebihan alias lebay dan tingkahnya seperti adegan komedi. Luis Enrique desak polisi usut ancaman terhadap Alvaro Morata.
Pelatih tim nasional Spanyol Luis Enrique mendesak kepolisian untuk mengusut ancaman yang diterima Alvaro Morata dan keluarganya sepanjang Euro 2020. Pekan lalu, penyerang Juventus itu mengungkapkan keluarganya juga menerima pesan-pesan bernada mengancam di luar pertandingan. Ini sangat parah sehingga harus mendapat perhatian dari polisi, kata Enrique dilansir Reuters. Mengancam siapapun, terutama keluarga dan anak-anak seseorang adalah tindakan kriminal serius, ujarnya menambahkan. Tak didampingi fans, Jerman siap bungkam Wembley. Timnas Jerman tidak akan didukung penggemarnya ketika menghadapi timnas Inggris di Stadion Wembley pada babak 16 besar Euro 2020. Hal tersebut terjadi karena penggemar timnas Jerman didesak untuk tidak melakukan perjalanan ke Inggris ketika pertandingan dimainkan agar tidak tertular COVID-19 varian Delta yang sedang berkembang di Inggris. Meski bakal bermain tanpa dukungan dari penggemar di stadion, timnas Jerman tidak gentar. Malah, tidak adanya penggemar akan membuat timnas Jerman semakin termotivasi. Kroasia harus beradaptasi tanpa Perisic lawan Spanyol. Pelatih tim nasional Kroasia, Zlatko Dalic, menyatakan para pemainnya harus beradaptasi tanpa kehadiran Ivan Perisic saat melakoni babak 16 besar Euro 2020 melawan Spanyol. Perisic dipastikan absen lantaran harus menjalani isolasi mandiri 10 hari ke depan menyusul dites positif COVID-19. Perisic sulit digantikan dan ia adalah pemain kunci kami di fase grup, tetapi hal semacam ini bisa terjadi dan mau tidak mau kami harus beradaptasi, kata Dalic dikutip Reuters. Nice resmi permanenkan bek buangan Barcelona Jean-Claire Todibo. Pemain buangan Barcelona Jean-Claire Todibo telah merampungkan transfer permanennya ke Nice dalam sebuah kesepakatan awal senilai 8,5 juta euro atau sekitar 146 miliar rupiah. Nice telah menggunakan opsi mereka untuk membeli Todibo setelah menyelesaikan masa pinjaman sang pemain selama 6 bulan di Allianz Riviera. Barcelona telah mengkonfirmasi kepergian Todibo dalam sebuah pernyataan resmi mereka. Nice juga telah merilis penyambutan resmi Todibo kembali ke klub setelah ia menyatakan keinginannya untuk berkomitmen masa depannya bersama klub Prancis itu beberapa waktu lalu. Juventus mau tukar Cristiano Ronaldo dengan Mauro Icardi? Minat Juventus terhadap Mauro Icardi belum juga padam, dan mereka disebut-sebut tengah menimbang kemungkinan membawa Icardi kembali berkarir di Serie A. Bahkan kabarnya mereka sudah siap merelakan Cristiano Ronaldo pindah ke PSG demi mempermulus kedatangan penyerang asal Argentina itu ke Turin. Namun Ronaldo bukanlah satu-satunya pemain yang bisa dijadikan tumbal pertukaran, sebagaimana Sport Mediaset kabarkan. Gelandang yang direkrut dari Barcelona tahun lalu, Artur Melo, juga disebut sangat mungkin dijadikan alat tukar. Achraf Hakimi sejengkal lagi diresmikan PSG, Inter Milan incar Hector Bellerin. Transfer Achraf Hakimi dari Inter Milan ke Paris Saint-Germain tinggal menunggu konfirmasi resmi dari kubu PSG. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano dari akun Twitternya, kesepakatan sudah dicapai kedua pihak pada Sabtu 26 Juni. PSG mengikatnya dengan kontrak hingga 2026, sedangkan ritual tes medis buat Hakimi dijadwalkan bakal digelar minggu depan. Dengan demikian, ada satu pos penting yang lowong di sisi kanan pertahanan Inter Milan. Menurut sejumlah media Italia, kampiun Liga Italia 2020-2021 tersebut mengincar bek sayap Arsenal, Hector Bellerin, sebagai pengganti Hakimi. Kubu Inter Milan masih mencoba bernegosiasi buat penawaran deal pinjaman untuk Bellerin dengan opsi membelinya musim panas tahun depan. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, geng!